sih kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Fafa tuh Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Fafa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya. marah. Betul Pram, gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Martial di X beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat Istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Pusing Ya, tujuh keliling. Ya, iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus. Sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener Iya. nggak sini akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Oh. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, Iya. tidak secepatnya memitigasi. Iya, gitu. tidak Iya, cepat memitigasi iya, karena iya. bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam. Iya. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Rakabuming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun Fufu Fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Rakabuming Raka, struk ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, di samping itu, setelah mengakui, di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Nah, apa Dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial Nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya
semakin berjarak begitu ya. Seperti Anyep ya, Sen, ya? seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga derek. Oh. Ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Soal matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cica ya. Jadi silakan Cica menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul, coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi? Banyak kayaknya ya. Oh, banyak ya. Terlalu banyak bahkan untuk Iya. disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi Oke. yang paling tampak adalah dia atau Jokowi Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Jurnalis senior Uni Lubis mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan 4 orangnya kepada Prabowo Subianto untuk menempati posisi tertentu jika telah menjabat sebagai presiden, seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Ia mengakui bahwa mendengar informasi Presiden Jokowi menitipkan 4 posisi, yang 1 Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pratikno, keempat Bahlil. Uni mendengar informasi tersebut dengan disaksikan langsung oleh koleganya, jurnalis senior Bambang Harimurti. Namun dirinya tidak mengetahui apakah 4 posisi itu akan diisi sesuai keinginan Jokowi. Ia tidak mau membocorkan sumber informasinya, hanya menegaskan berasal dari lingkaran terdekat Prabowo, dari Very Close 02. Informasi ini A1. Gitu. Salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Oke. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Ya itu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu, masih efek bulan madu gitu. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya menteri-menterinya Prabowo gitu ya. Jokowi sempat disebut-sebut telah menyorongkan loyalis dan posisi sejumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara. 2 sumber dari petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini. Anggota tim kampanye Gibran Raka Buming Raka dan petinggi TKN mengatakan Pratikno diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo untuk membantu Gibran, namun posisinya belum ditentukan. Pratikno adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan orang kepercayaan Jokowi. Selain itu Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing. Biar lebih lentur Ya. ya kan? Oke, tapi gue dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ. Waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat gitu. Dan ini kemudian
didiskusikan dengan Jokowi. Jokowi juga disebut mengendorse politikus Golkar Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi untuk masuk kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu membentuk tim kampanye strategis Prabowo Gibran. Selain Menteri, Jokowi dikabarkan juga merekomendasikan nama untuk 2 pos diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana belum memberikan respon. Namun, sebelumnya Jokowi pernah menanggapi soal keterlibatannya dalam penyusunan kabinet Prabowo. Ia mengatakan, tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanya kepada saya? Iya. Ya enggak? Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Itu kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya betul, dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sok-sokan nggak tahu, padahal udah ada di tulisan gue. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian, karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, betul. Dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah, menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Gitu kan. Memenangkan Prabowo. Ya kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya betul. Bukan hanya di Pilpres loh. Bukan hanya di Pilpres, tapi juga di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami ghost to kampus di UGM, gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu
putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia berapa 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, 2 sisi jadinya. Kita lihatlah ada begitu banyak kampus yang lebih dari 1 buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu. Dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK, manuver Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima putra sulung Jokowi itu menjadi pendamping Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, Pratikno juga berperan penting untuk mengonsolidasi para rektor se-Indonesia. Lalu juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya, kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor, tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah. Kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor. Itu orang luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun ya. Pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng di daerah Rembang dan Pati ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut punya usut, ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula izin tambang. Ada rapat yang melibatkan petinggi Patraniaga dan orang kilang, sehingga dikondisikan kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap, padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Riza Khalid, Kerry gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan itu akan diambil alih oleh Kerry. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang, disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, disitu juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh Kerry. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patraniaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar
92 tapi yang datang 90. Nah, harga itu juga jadi kerugian negara. Iya. Dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa dirut ini dengan carry dan beberapa jejaringnya gitu. Muhammad Riza Khalid kembali disebut-sebut dalam kasus rasuah di sektor minyak. Riza menjadi sorotan setelah anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama. Muncul dari kasus yang menimpa anaknya, rumah dan kantor Riza pun digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dari penggeledahan itu diamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar 833 juta rupiah dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar 1.500 US dollar. Perihal kemungkinan keterlibatan Riza dalam kasus ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membuka peluang penyelidik memeriksa Riza Khalid. Riza bukan pertama kalinya terseret skandal soal minyak di tanah air. Pengusaha yang mendapat julukan The Godfather ini pernah beberapa kali disebut-sebut dalam kasus serupa. Paham betul bahwa seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai sekarang itu selalu dekat dengan bapaknya swasta yang ditangkap. Lalu, dan saya punya sejarah juga dengan bapaknya. Punya sejarah itu maksudnya pernah saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN itu 2005. Dan saya diminta ketemu seseorang mafia migas itu dari istana yang minta. Dari istana yang minta. Saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Dia bilang, kok Anda ada di sini? Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janji ya? Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Enggak, permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Saya bilang, selama saya menjabat akan aku ganggu. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Tuh, selama aku menjabat, aku ganggu. Kasus dugaan mega korupsi di lingkungan PT Pertamina cukup mencengangkan publik tanah air. Nilai kerugian negara yang begitu fantastis membuat masyarakat geram. Atas pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu, mantan Sekretaris BUMN Said Didu ikut memberikan komentarnya. Tokoh yang dikenal kritis itu khusus menyoroti salah seorang tersangka Muhammad Keri Andriantono yang merupakan putra pengusaha Muhammad Riza Khalid. Said Didu menyebut, langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan kasus tersebut menjadi tanda yang baik dalam memberantas mafia migas di Indonesia. Penangkapan pejabat Pertamina dan putra MRC oleh Kejaksaan Agung diharapkan sebagai langkah Presiden Prabowo menggulung karpet merah mafia migas di Indonesia yang selama ini diberikan oleh rezim sebelumnya kepada mafia migas tersebut. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orangnya. Kenapa? Ya siap-siap lah diganti. Alhamdulillah kalau diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008 pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Ari Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petra. Nah, sudah berjalan, saya sekretaris Kementerian BUMN. Pak Ari Sumarno almarhum, Pak ini sepertinya tidak disetujui ini dibubarkan Petra. Tidak disetujui ISG dibangun. ISG itu adalah mengatur pengadaan migas lewat langsung Pertamina, tidak lagi lewat Petra. Nah, tahu-tahu Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISG. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat dan proses ISG dihentikan. Maka kembali lagi ke Petra, itu 2008. Nah, saya kok begini ya hebatnya orang ini. Orangnya sama. Nah, memang hebat sekali. Maksud saya Pak Banggar ini, bahwa Pak Prabowo masuk di sini itu makan bubur panas mulai dari tengah. Dan kalau dia berhasil maka gampang memakan yang di pinggir.
Said Didu menyebut, publik paham bahwa MRC memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang selalu mendapatkan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya dalam mengatur tata niaga migas Indonesia. Tahun 2008, saat Pertamina berkeinginan menghentikan peran Petral dalam mengatur perdagangan migas Pertamina untuk dikendalikan langsung oleh Pertamina lewat ISC. Saat itu, ISC Pertamina dipegang oleh Sudirman Said sedang menyiapkan perubahan tersebut, tapi diminta menghentikan proses pengalihan tersebut dan minta agar pengaturan perdagangan dikembalikan ke Petra lagi. Said Didu menyebut cerita tentang penghentian ISC dan Sudirman Said serta dirut Pertamina dipahami betul, tapi belum saatnya dibuka. Di hasil audit kita, audit yang dipimpin almarhum Faisal Basri, Satgas anti mafia migas, itu terungkap dan bahwa Petra itu hanya nama, semua mengarah ke orang, komunikasi telepon semua karyawannya adalah mengarah. Siapa orangnya? Ya udahlah. Nah, jadi setelah saat itu kita mau laporkan ke KPK. Pak Sudirman saya udah buka. Pak Presiden agak ragu. Jadi sama dengan ragunya waktu menghadapi Pak minta saham. Jadi memang saya katakan bahwa ini memang ini Pak Prabowo bisa menyatakan, presiden-presiden sebelumnya aku lebih bernyali daripada kalian. Aku bisa sentuh kalian, guys. Itu menurut saya yang harus tertanam di jiwa Pak Prabowo. Nah, tadi karena mengarah semua kalian, betul Pak Bangar ini bahwa saat itu setelah pulang Pak Dirman dari presiden, saya tanya, Pak gimana Pak? Aduh ragu, saya langsung datang ke KPK. Nah, saya masih ada beritanya, mengecek, ternyata KPK juga kayak kerupuk kena air gitu. Nah, tahun 2014, Menteri SDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bahwa transaksi perdagangan migas di Petral sebagian besar jatuh ke tangan MRC. Satgas tersebut merekomendasikan pembubaran Petral. Atas rekomendasi Satgas, maka 2015 Menteri SDM meminta Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015. Hasil audit menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan migas selama ini. Presiden Jokowi saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri SDM melaporkan hasil audit tersebut ke KPK. Tapi Pertamina dan Menteri SDM tetap melaporkan ke KPK. Tapi semuanya mandek. Saat itu sepertinya mafia migas kembali kuat. Siapa yang menjalankan liberalisasi sektor migas? Kelihatan kok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang itu kok. Dengan dokumen saya debat-debat. Saya hadapi mereka kok. Dan saya tahu persis perilaku mereka kayak apa. Dan sekarang mereka tetap berjaya. Itu kan bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka cuma korban. Tapi bagi saya, maaf ya, bagi saya yang mengerti tokoh-tokoh itu dan saya tahu siapa mereka, bukan sakit saya. Luar biasa mereka menikmatinya. Luar biasa. Mau kasih dalil dokumennya? Iya benar. Mau lihat dokumennya? Saya bisa kasih lihat dokumennya. Artinya sesungguhnya tanggung jawab besar pemerintah. Gini loh bahasa sederhananya. Komisi 12 sekarang punya tugas menyampaikan kepada Presiden kapan undang-undang migas diberesin.